Jadi kita masuk ini apa sudah sembahyang atau belum? Belum. Ibu guru suruh salah satu orang untuk angkat kita yang mulia. Jindra. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang yang berikut, Ibu guru mau cek kehadiran kita, apa ini hari semua hadir atau ada yang tidak hadir? Tidak hadir. Tidak hadir ya. Jadi yang tidak hadir ada barangkali ini Ibu sudah lihat ada 3 orang yang tidak hadir. Betul toh? Ya, jadi Ibu sudah isi absensi. Sekarang kita ini saling memberi salam literasi. Coba semua berdiri untuk ucapkan salam literasi. Ayo, salam literasi. Salam literasi. Ayo makluman dunia dengan membaca. Salam literasi. Ayo budayakan kemampuan membaca. Literasi. Ayo membaca. Sekarang yang berikut kita menyanyikan sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu wajib yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pantun. Tentang apa? Tapi sebelum itu Ibu mau mengulang kembali pelajaran yang sudah lalu. Itu kita belajar tentang panca indera. Panca indera kita tahu toh? Ya, panca indera itu tentu mata, telinga, hidung, lidah, dan mulut. Jadi itu hanya pelajaran yang Ibu perlu ingatkan kamu sebelum pelajaran hari ini kita mulai. Jadi yang pelajaran hari ini yang sebenarnya adalah tentang pantun. Ya, oke. Jadi pantun itu tidak asing untuk kita, tiap hari kita sudah tahu. Nah, jadi pertama yang perlu kita tahu itu tentang apa itu pengertian dari pantun. Siapa yang tahu pengertian dari pantun itu? Ya, sekarang ini siapa yang tahu pengertian dari pantun? Pengertian dari pantun itu merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi. Karya sastra lama yang berbentuk puisi. Sekarang kamu dipersilakan dulu untuk nanti kamu ini sebentar untuk kamu tulis itu. Pengertian dari pantun itu karya sastra lama yang berbentuk puisi. Terus yang berikut lagi itu sekarang kita semua lihat di sana itu. Coba kita semua lihat di sana. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari,
bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Berdiri kemudian sholat. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Itu tadi sudah omong penelitian pantun. Pantun merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi. Pantun berasal dari kata patutun, dalam bahasa Minangkabau berarti penuntun. Pantun juga termasuk jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Terus yang berikut, ciri-ciri pantun. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. 4. Baris 3 dan 4 disebut isi. 5.
satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan semua sudah lihat toh? Sudah. Ya. Yang kelima itu satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, yaitu coba lihat di sana. Rambut, rambut, ku, lebat, rambut, ku, subur. Jadi itu baris pertama, itu dia terdiri dari 10 suku kata. Terus yang kedua, yang berikut itu isi atau makna pantun, biasanya perasaan atau maksud dan dari pembuat pantun diungkapkan pada bagian pantun. Pada bagian isi pantun biasanya berisi pesan. Pesan dalam sebuah pantun disebut amanat. Jadi amanat berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Amanat dan pesan dalam pantun terdapat baris atau larik ketiga dan keempat. Jadi ini contoh ada di sini. Di laut ada kapal karam, sekarang jadi pemandangan. Kalau ingin hidup tenteram kerjasama, mari utamakan. Jadi amanat pesan atau isi pantun di atas adalah hidup kerjasama akan membuat kita tenteram. Betul atau tidak? Betul. Baik, sekarang Ibu akan bagi anak-anak dalam 4 kelompok seperti yang sudah dibagi. Jadi dalam hitungan 1 sampai 3 bergabung dalam kelompok. Sekarang mulai. Jadi sekarang semua sudah duduk dalam kelompok. Yang berikut nanti Ibu akan bagikan LKPD untuk dikerjakan. Kerjakan. Nanti yang sudah selesai kita diam selama sambil menunggu semuanya bisa. Ibu mempersilakan ini kelompok mawar, keduanya maju untuk tancapkan di depan maju. Kacang asin, kacang gurih, dapat dibeli di warung si Dimas. Banyak-banyaklah minum air putih supaya tubuh tidak lemas. Sampiran pantun ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Baris ketiga terdiri atas 10 suku kata. 3. Pesan atau amanat pantun di atas adalah agar tubuh tidak lemas. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Limau pulut di tepi rawa, buah di lanting belum masak. Sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Isi pantun di atas menceritakan kelucuan kucing berbedak. Minum susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat kuku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Pesan dari pantun di atas adalah banyak membaca buku. Buah nanas, buah mangga paling enak dibuat acar.
tersebut agar menjadi pantun yang sesuai dengan ciri-ciri pantun. Hari Jumat ibu minum jamu, jamu ditaruh di dalam nampan. Tekunlah dalam menuntut ilmu, ilmu untuk bekal masa depan. Ya, berikut. Bagaimana, teman-teman? Tadi yang dia baca ini, bagaimana? Menurut kamu ini sesuai atau tidak? Sesuai. Saya mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor ini berapa itu? Nomor 10. Sesuai dengan kamu punya pekerjaan yang ada di situ atau tidak? Sesuai. Ya, ya. Citra sebagai ini ketua kelompok mawar dipersilakan untuk kembali. Yang lain tidak mulai. Kacang asin, kacang gurih dapat dibeli di warung Sudimas. Banyak-banyaklah minum air putih supaya tubuh tidak lemas. 1. Sampiran pantun ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Baris ketiga terdiri atas 10 suku kata. Pesan atau amanat pantun di atas adalah agar tubuh tidak lemas. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. 50 di rawa, buah dilanting belum masak. 1 terus sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Pantun di atas menunjukkan kelician kucing berbedak. Minum susu pakai gelas, susu diminum hangat-hangat buku. Bila kamu ingin naik kelas, banyak-banyaklah membaca buku. Pesan dari pantun di atas adalah banyak membaca buku. Buah nanas, buah mangga paling enak dibuat acar. Ayo kita berolahraga agar darah tetap lancar. Berapa bait pantun di atas? 1 bait. Amanat pantun di atas adalah agar badan tetap sehat. Pesan dalam pantun di atas terletak pada baris keempat. Perhatikan pantun acak berikut. Jamu ditaruh di dalam nampan, tekunlah dalam menuntut ilmu. Hari Jumat ibu minum jamu, ilmu untuk bekal masa depan. Urutkanlah pantun tersebut agar menjadi pantun yang sesuai dengan ciri-ciri pantun. Hari Jumat ibu minum jamu, jamu ditaruh di dalam nampan. Tekunlah dalam menuntut ilmu, ilmu untuk bekal masa depan. Sudah? Ya, jadi semua dari 4 kelompok ini semua sudah membacakan hasilnya. Sekarang kita tepuk tangan 5 untuk diri sendiri. Ayo 1, 2, 3. Lebih semangat toh. Halo. Hai. Ya. Jadi sekarang tadi kita sudah presentasikan setiap kelompok, sudah dengar. Jadi sekarang secara umum nanti kita semua lihat di ibu guru baca di sana, dia punya kunci di sana. Apa kamu punya ini benar atau tidak? Ya, bisa toh? Bisa. Ya. Kacang asin, kacang gurih dapat dibeli di warung Sudimas. Banyak-banyaklah minum air putih supaya tubuh kita tidak lemas. Jadi yang pertama itu sampiran pantun di atas ditunjukkan oleh angka berapa dan berapa? 1 dan 2. Berapa dan berapa? 1 dan 2. Bagus sekali, berarti anak-anak sudah pintar. Tepuk tangan. Ya, pintar. Dari sekarang yang berikut, kelompok coba angkat tangan. Kelompok mana punya yang benar? Coba. Ayo kita berolahraga agar darah tetap lancar. Ya. Kelompok pokok berarti Agar darah tetap lancar. amanat pantun di atas adalah rajin berolahraga agar darah tetap lancar. Berikut pertanyaan nomor 9.
Pesan dalam pantun di atas terletak pada baris ke titik-titik. Baris ke berapa? Baris ke berapa? Nomor 10. Satu, jamu ditaruh di dalam nampan. 2, tekunlah dalam menuntut ilmu. 3, hari Jumat ibu minum jamu. Nomor 4, ilmu untuk bekal masa depan. Urutkanlah pantun tersebut agar menjadi pantun yang sesuai dengan ciri-ciri pantun. Jadi urutannya adalah 3, 1, 2, 4. Baris ketiga, ke 1, kedua, keempat. Lihat kamu punya itu. Mana? 3, 2, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Kalau begini, kamu punya. Urutan yang benar itu 3, 1, 2, 4. Sudah? Dari 10 pertanyaan itu sudah kita periksa. Sekarang coba. Ini mulai dari kelompok ini. Kamu punya dari 10 nomor itu berapa yang benar, berapa yang salah. Coba. Benar 8, salah 2. Tepuk tangan untuk kelompok mawar. Dan yang berikut kelompok belati. Dari 10 nomor itu berapa salah, berapa benar? Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok belati. Berikut kelompok dahlia. Kelompok dahlia salah 4, benar 6. Tepuk tangan. Ya. Berikut kelompok terakhir, kelompok Kamboja. Ya, silakan. 8 benar, 2 salah. Bagus sekali ya. Sekarang mulai kerja. Kerja 5 menit, nanti langsung kita periksa. Tadi kan kita tes secara kelompok, sekarang tes individu pribadi. Bisa toh lihat. Ketiga dan keempat disebut isi. Ini adalah ciri jawab. C. Pantun. Ya. Siapa punya yang benar? Oke, tepuk tangan semua. Terus lanjut nomor 2. Jadi titik-titik itu diisi dengan benar itu D. Jika kamu belajar tekun, pastilah kamu menjadi pintar. Jadi D yang benar. Sekarang lanjut nomor 3. Pantun yang bertujuan memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya disebut pantun. A. 3. Pantun yang bertujuan memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya disebut pantun titik-titik. Dia bilang A. Siapa yang lain? Coba. Siapa yang bilang B? Coba angkat tangan. Oke. Siapa yang bilang D? Angkat tangan. Jadi yang benar adalah B. Pantun jenaka. Bagus. Berikut nomor 4. Siapa yang belum tadi? Siapa yang belum baca? Tadi itu sudah. Ini Jovan. Baca. Perhatikan pantun berikut. Kuat. Perhatikan pantun berikut. Anak ditinggal merasa marah. Hari Minggu pergi berburu. Semoga sukses bermusyawarah. Bisa mendapat keputusan baru. Dalam pantun di atas
Tersirat satu makna. Apakah makna pantun di atas? Jawab. Bermusyawarah untuk mendapat keputusan. Yang benar. Bermusyawarah untuk mendapat keputusan baru. Bermusyawarah untuk mendapat keputusan baru. Sudah. Pekerjaan itu nanti dikumpul. Jadi sebelum kita tutup, tetap kita belajar. Ya atau tidak? Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pantun. Yang pertama itu tentu tadi Ibu sudah jelaskan pengertian dari pantun. Dari pantun itu apa? Pantun itu dia berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya apa? Ya, pantun merupakan karya sastra lama yang berbentuk apa? Puisi. Terus ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu juga tadi sudah jelaskan semua. Amanah ini dari pantun itu apa? Ini apa? Pantun itu terdiri dari berapa baris, berapa bait. Nah, berapa baris itu yang disebut satu bait. Jadi sekarang nanti tinggal kamu sampai di rumah supaya tidak lupa, kamu masing-masing anak membuat pantun. Terus habis itu langsung kamu kirim atau WA ke ibunya. Ya. Ibu mau bertanya. Jadi ini yang tadi Ibu mengajar ini, anak-anak senang atau tidak? Senang. Siapa yang tidak senang dengan ini pelajaran hari ini? Siapa yang tidak senang? Coba. Siapa yang tidak senang? Semua senang toh? Ya. Sekarang kita mengakhiri dengan lagu. Itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya, urus selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Jadi sebelum kita keluar atau sebelum kita pulang ke rumah, kita harus berdoa. Kesempatan saya berikan kepada Iren. Kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu karena atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.